Belum nampak. Oh itu. Sudah nampak. Berapa itu? 3,0. 3,0 ya. Berarti kan asam sekali nah ini kan larutan ini. Ini nggak baik kalau langsung disemprotkan ke tanaman. Mana kopar kancil ini? Biasanya jam segini sudah muncul, nggak muncul. Tunggu dari tadi nggak datang. Ya wes, jalan sendiri aja udah. Halo, Woi. Dari mana aja? biasa. Dharma Bakti. Oh, Dharma Bakti. Ya gitu, harus kita pas bulan Agustus ini harus apa? Membela desa itu biar apa ramai gitu kan. Bukan membela desa namanya, Apa? main umbul-umbul. Namanya itu banyak ngumpul ya. Oh ya. Gimana? Ngomong-ngomong lagi, ngapain nih? Ini saya mau lagi membuat apa? Air dari itu loh. Mol, cucian beras yang saya cucian beras. campur sama EM4 untuk membuat. Mau praktek fudu apa mau nyantet? Biasanya air cucian beras kan. Enggak, ini mau sak minum. Apa nggak modal ya? Aduh ya. Jadi ini nanti saya kan mau buat ini beberapa percobaan sih. Saya nggak punya anu sebenarnya. Cuma saya karena punya minat ke ke organik ya. Makanya saya buat beberapa larutan yang nanti ke tanamannya efeknya seperti apa gitu. Oh, ada test pack. Nah, ini Siapa yang ambil? ini untuk untuk apa? Telinga. ini pH meter untuk mengukur pH telinga di sini. Enggak mencurigakan ya kalau Jawa pegang test pack yang mencurigakan nih, indikasi. Nah, ini kan bagian dari ini. Nah, ini kan fungsinya kan ini pH meter, bukan jura apa? Kuping. Bukan mengukur pH kuping. Ini kan pH meter tapi bukan anu lo ya. Bukan pH tanah lo ya. Ini untuk cairan, khusus untuk cairan. Oh, jadi enggak dipakai untuk tanah itu? Enggak, ini khusus cairan apa untuk pH untuk cairan, pH meter untuk cairan. Kayak inner gitu. Ya, ini yang kamu apa tuh tadi? Test pack. Test pack ngawur ini bukan test pack, ini namanya DTS. DTS itu untuk mengukur apa larutan di dalam itu loh, Larutan apa? kondisi zat larut di dalam air, zat larut mengukur zat larut dalam air. Kayak yang satuannya ppm itu dah. Ya betul, yang ke ppm itu. Jadi sederhananya, untuk bahasa sederhananya itu ada misalnya kandungan zat dalam satu air itu, misalnya kita kasih pupuk apa misalnya pestisida itu ya. Nah, setelah pestisanya diaduk, kepekatannya itu ketemu di sini pakai sini. Seperti itu. Cara makanya gimana? Oh. Coba ya. Tadi itu larutan apa? Iler Ini. bukan? Itu iler walet. Oh ya, kemarin ngumpulkan ngiler tiap hari itu dikumpulkan di sini. Iya. Nah, ini fungsinya itu. Jadi nanti alatnya ini kan apa? Dua fungsi. Ini aslinya digunakan untuk pertanian, bukan pertanian sih, pertanian ya. Setahu yang itu kan untuk proyek hidroponik. Ya. Lain-lain itu Biasanya kan biasanya yang hubungannya nutrisinya sama nutrisi cair. Iya, untuk petani hidroponik memang ini biasa digunakan untuk petani hidroponik. Jadi biasanya untuk apa? Nutrisi tanaman itu biasanya pakai ini untuk hidroponik. Ini ada rencana mau hidroponik atau gimana? Enggak, Kan kita belum. di apa ya? Di
di hidroponik kan kita kan di pertanian secara umumnya kan di agriculture di hortikultura kan. Ya. Kita nggak hidroponik, nggak ada rencana hidroponik, kita malah justru di hortikultura. Saya pakai ini, tapi namanya juga kita coba-coba ya. Jadi ternyata saya pikir masih dibutuhkan ini. Dibutuhkan dalam artian seperti pH ini, kita aplikasi pestisida di lahan itu kan ya, lahan pertanian misalnya kita anjurkan pakai air. Nah, kentang kan kita anjurkan di larutan air kan. Nah, kita mengukur misalnya pH, gunanya digunakan untuk mengukur apa pH cairan itu. Nah, secara teori ya, ini teori tapi kan belum praktek. Secara teori, loh iya, betul. Larutan yang pH-nya di bawah 4 misalnya, misalnya 3,5 atau 3, itu kan asam ya. Asam. Itu kita semprotkan ke tanaman. Makanya tanaman itu pupuk daun misalnya, enggak fungsi, enggak menyerap. Iya. Kadang kan pH-nya beda juga, osmosisnya beda juga. Itu kan ke ini di stomatanya. Stomatanya. Jadi kalau pH-nya sesuai, larutannya misalnya pH-nya antara 6,5, 7 apalagi itu, maka diharapkan kan proses anunya kan maksimal, kerjanya maksimal. Berarti gitu. Ini fungsinya buat apa ya? Membentuk larutan ideal untuk aplikasi pestisida atau pupuk daun gitu. Aplikasi pestisida cuma masih paham. jarang digunakan. Nah. Iya. Aku juga baru nemuin sekarang. Terakhir aku ketemu alat ginian waktu masih di kampus dulu. Ya. Kalau ini apa itu? Tespek. Ini untuk mengukur enggak. TDS itu apa ya, total apalah dissolve solution, maksudnya total zat larut di dalam solusi dalam satuan air itu. Nah, fungsinya ini kita mengukur misalnya kalau satuan ppm aku udah lupa, dulu aku waktu sekolah bolos terus pelajaran kimia. Nah, udah gitu nggak nyantol lagi. Jadi sekarang dibuat sederhana nantilah untuk ukuran ppm itu saya juga masih bingung nanti. Saya bahas sebentar lagi ya. BBM. Yang marah sekarang PPKM. Nah, BBM itu apa aja Pak? BBM. Kalau PPKM itu pura-pura peduli kemudian menghilang. PPKM itu bukannya PPKM ini apa? PPKM lah. BBM. Kalau PPKM aku udah tahu deh. Gitu ya. Pusing pening kelangan mantan. Itu maksudnya gini, BBM ini kan saya jelaskan di DDS ini kan. BBM ini kan mengukur BBM. Kalau dari skala BBM itu ya, saya pakai simpel aja dah. Saya dulu kan pragmatis, sekarang nggak terlalu ribet teori yang rinci. Tapi kalau intinya kalau BBM itu kan part per million. Part per million, tapi dalam aplikasinya lebih mudahnya. Berarti dalam satu ppm itu sama dengan 1 miligram per liter. 1 miligram per liter. Jadi 1 miligram larutan per liter itu 1 ppm. Itu jadi pengertian gampangnya gitu ya, daripada per part 1 part dari 1 million kan itu kebanyakan ya kita. Saya sendiri juga mumet, tapi kalau udah hitung gitu udah baru ngerti loh, paham. Nah gitu. Jadi gini, saya bahas pH dulu lah. Oke. Kalau pH ini biasanya untuk saya kan gunakan beberapa cairan ini. Saya gunakan ini ada. Bentar, itu. Ini mol. Mol itu mikroorganisme lokal. Terus dapatnya dari mana itu tuh? Ini saya pakai itu dari gebok pisang. Saya campur sama IM4, terus saya fermentasi selama sekitar 7 hari sampai 10 hari misalnya. Jadi bukan ngilernya sendiri ya? Bukan, ya ngilernya sendiri itu sudah di mahal kalau iler saya. Iya kalau ilernya walet. Nah, kalau yang ini PGPR udah jadi. Nanti kita akan buat tutorial juga tentang PGPR, nggak apa-apa. Jadi PGPR ini Plant Grow Promoting Rhizobium atau nggak salah itu ya, pokoknya gitulah.
Terus dia fungsinya untuk perakaran, jadi untuk Perakaran. di bawah di akar. Kalau ini untuk suspensi akar ya. Nah, Kalau yang ini untuk bisa disemprotkan ke daun juga. Yang satunya itu yang jerigen Yang ini kecil. nggak tulis, saya maksudnya bingung nih. Dulu buatnya kan cuma dari air cucian beras sama EM4 yang ini. Oh, air anti santet. Nah, ini. Jadi untuk diminum ada alkoholnya nanti. Kalau di Ngawur. enggak, canda. Ini kan itu ya. Ya, terus setelah beberapa saya coba itu yang larutan yang pakai apa ya? Kita fermentasi itu ternyata pH-nya itu asam. Asam. Antara 3,5 sampai 4 lah. Ini saya coba satu larutan nggak jelas ini ya. Ini larutan apa tadi tuh air cucian beras sama itu saya coba pH lah sedikit aja. Ini ternyata pH-nya juga asam. Asamnya. Iya. Coba bisa dipraktekin nggak? Iya. Bentar. Saya coba ya. Oke. Nah ini. Terus. Saya dekat. Ini kan ini Bentar. pokoknya. Oke. Gimana? Nah, ini masih saya kalibrasi. Nah, ini kan saya coba kan. Ini sekitar ini pH-nya sekitar berapa itu? Belum nampak. Oh itu. Nah, sudah nampak. Berapa itu? 3,0. 3,0 ya. Berarti kan asam sekali nah ini kan larutan ini. Ini nggak baik kalau langsung disemprotkan ke tanaman. Ternyata setelah saya tahu dulu kan kalau sebelum saya punya alat ini saya semprotkan aja terus ternyata hasilnya kuning ke tanaman karena terus sering. Nah terus yang lainnya ini hampir sama antara 3,5 3 gitu. Ini sama juga ya. Hampir sama lah. Ini Berarti masih di bawah 4 semua ya. Di bawah 4 semua. Berarti Ternyata kadarnya asam banget ya. asam. Kalau untuk Nah, hitungan. untuk fermentasi itu yang sifatnya aerob anaerob ya. Anaerob? Aerob ya yang kita fermentasi itu ya. Itu asam. Tapi Asam. kalau yang menggunakan yang kondisi terbuka seperti apa? Acetobacter itu ya. Kita buat acetobacter yang kondisi itu malah basah aja. Oh gitu. jadi Jadi kalau pH-nya di atas 7 itu. Jadi kalau misalnya dicampurkan ke apa? Ke itu mungkin bisa ke netral. Tapi kalau di cara nyiasati kita gunakan kan nggak banyak kan, ini aslinya kan pekat kan. Jadi kita larutkan ke air. Nah, nanti kita ukur pH. Kalau pH air kan netral. Nah, kita campur ke sini sampai pH-nya nggak sampai di bawah 6 gitu aja sudah langsung jadi disemprotkan baru aman. pH yang bisa bisa gitu. diterima ya. Jadi pH setelah jadi larutan nanti kan terakumulasi sama pH airnya juga gitu. pH air ya. Itu. Jadi kebutuhannya seperti itu. Kalau urusan yang ini ppm ini, yang ini, kalau yang ppm ini yang kayak test pack ini, persis loh modelnya. Modelnya test pack ya. Iya. Ini kepekatannya, larutannya seperti apa kan kita bisa dicek di sini. Jadi biasanya ini bisa diukur untuk kemurnian air loh ini. Oh ya. Iya. Jadi ini fungsi tinggal on aja. Oke. Terus kita di Celupkan sini. Nah, kondisinya berapa itu? 600. 612. Nah, sekitar 612 lah. Ini jadi kepekatannya segitu. Jadi dalam satu ini punya kepekatan segitu dengan pH sekitar 3. Dengan pH 3. Iya. Ya. Jadi pH meternya tadi untuk mengukur kadar asamnya, kemudian itu untuk kepekatannya per liternya ada berapa kandungannya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita ngukur untuk apa kemudian air, kita bisa gunakan kalau mau nyoba kita apa air mineral, misalnya salah satu merek tertentu yang berapa sekitar 100 lah kalau biasanya mineral. Kalau air kita air gunung ada nggak? Air gunung sekitar ada, sudah pernah nyoba saya sekitar 70-an. 70. Sekitar 70 kalau nggak salah. 70 ppm. Sekitar 70 ppm.
Oh, kalau yang ini sudah kecampur tadi. Jadi Iya, kan tadi kan dikasih yang dari botol tadi dikasih apa? E4 tadi ya. kalau air gunung sini sekitar 70-an ppm. Itu. Oke, jadi berguna banget ya. Jadi untuk secara taktisnya kalau kita implementasi ke agrobisnis kita juga bisa apa ya? Seenggaknya bisa lebih efisien untuk penggunaan gitu. Iya. Jadi nggak percuma kita aplikasikan itu. Paling nggak membantu lah. Bantu kalau kadang-kadang itu kita lebih akurat dalam artian bantu itu berarti kan nggak sepenuhnya apa, karena memang orang kan belum ada yang pakai itu sudah berhasil kan rata-rata orang. Cuma ini kan cuma indikasi kalau misalnya Kalau bahasa Tengger kita kan lebih rinci lagi. lebih rinci, tapi ya bisa dicoba lah kalau pemirsa yang mau nyoba ini untuk tanaman apa, penggunaan di aplikasi sayuran bisa digunakan. Harganya murah kok, cuma sekitar Berapa tuh harganya? 60 ribuan atau berapa itu dua ini. Kita Dua. beli satu paket. Oh, satu paket 2 itu untuk pH meter sama DDS. apa tuh? DDS ya. DDS ini sebenarnya ada dua, ada ini kurang lengkap, ada EC juga. EC. EC. Ini fungsinya kan DDS ini bisa suhu, ngukur suhu sama ngukur apa? Ini ada temperatur ya, ngukur suhu sama ngukur suhu. Suhu. Suhunya di air itu ya. Iya. Oh, gitu. DDS dan temperatur. Jadi untuk harga segitu ya sangat-sangat layak lah untuk Iya. Sama. dijadikan tool kita di Ya. pertanian kan. Oke, kita sudah maghrib Iya. nih. Ayo kita Ini sudah senja. pulang dulu ya. Ayo kita pulang. Aduh, ternyata mengasihkan juga di ladang